bahwa Hasan Al-Basri berkata bahwa apa? Ma ahabba limar'il muslimi min ayyara walidahu wa waladahu wa akhahu wa hamimahu muti'ina lillah. Bahwa hadiah terbaik yang Allah berikan kepada kita, hadiah terbesar terbaik yang Allah berikan dalam hidup kita, Bu, adalah keluarga kita semuanya taat kepada Allah. Ayyara walidahu wa waladahu, ayahnya, anaknya, wa akahu, saudaranya, wa hamimahu, pamannya, mereka semua orang yang taat kepada Allah. Bu, betapa senang santriwati, betapa senang kita ketika kita pulang ke rumah, kita lihat orang-orang rumah kita semua mereka orang-orang taat. Ketika kita lihat bapak kita, asalkan udah jam 8 pagi dia udah bentangkan sajadah, dia salat duha, habis itu dia berzikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, senang kita lihatnya. Kenapa? Bapak kita ahli ibadah, terasa tentram di rumah. Kita balik, kita datang ke kamar, kita tengok ibu kita juga, dia baru aja siap sholat duha, dia baca Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Agama hidup di dalam rumah kita. Kita tengok adik-adik kita juga, dia sedang belajar salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Betapa senang kita lihat keluarga kita semua orang-orang ahli ibadah. Sampai kita lihat adik kita yang masih kecil, umur 2 tahun, yang main-main pasir di depan rumah. Cuba ya nyawa, wa ya dulia, wa ya iya, ha iya wa, cuba ya nyawa. Salawat, zikir, kasidah yang bernuansa Islam di mulut dia. Bahagia bukan main kita. Kenapa? Bahwa Allah memberikan kita hadiah terbaik. Apa itu? Keluarga kita semua orang-orang ahli ibadah, semua orang-orang yang taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, walaupun maaf kita diberikan harta oleh Allah yang banyak, kita kaya, tapi kita tidak memperhatikan keluarga kita daripada menuntut ilmu agama. Kita pulang ke rumah, kita tengok ayah kita, dia tak pernah ngaji pun. Dia asyik duduk main HP aja terus, sholat enggak dia open. Pas kita masuk, kita tengok HP, handset, dia masukkan ke telinga. Cinta, apakah itu cinta? Merana, jadi merana. Itu nenek yang di belakang. Hancurlah. Kita masuk ke kamar mama kita, pas kita buka, mama kita pun asyik dengan HP. Aku masih ting-ting, masih saja ting-ting. Allah Rabbi, itu lebih hancur. Kita masuk kamar abang kita, dia asyik dengan lagu-lagu baratnya. Afego, Apura, awur, ya Allah ya Tuhan. Yang lebih menyakitkan bukan itu, Bu. Yang lebih menyakitkan bukan itu. Itu mungkin sudah jadi hal biasa bagi kita. Tapi ketahuilah,
itu adalah sebuah penyesalan yang akan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Yang lebih menyakitkan, Bu, kita tidak pernah memperhatikan anak-anak kita untuk menuntut ilmu agama. Hati-hati, Bu. Ketika anak kita jauh dengan ilmu agama, akan habis harta kita nanti untuk membayar semua kerusakan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita asik sedang duduk-duduk di rumah, datang orang berkata, "Pak, ada bapak." Dengar-dengar anak bapak itu si Aziz itu, maaf kalau ada Aziz. Maaf, saya pinjam nama Aziz. Ada Aziz ini, ada? Mana orangnya? Oh enggak, orangnya kecil. Ini contoh kayak orang datang orang ke rumah kita, Pak, ada apa nih Mas? Pak, dengar-dengar anak bapak si Aziz sudah dibawa ke Kapolsek. Ada apa? Dia kedapatan S2 sabu-sabu. Ya Allah ya Tuhanku, Pak, kamu ada apa dengan kamu kena? Bapak kita mikir, ya Allah, ini kira-kira kebun yang mana ini harus saya jual untuk saya luruskan nih tentang anak saya ini, untuk saya bebaskan anak saya. Pertama-tama dah pening kepala bapak kita. Asik kita duduk-duduk, datang orang ngomong sama ibu kita, Bu, ya ada apa? Dengar si itu siapa, si Messi, siapa itu namanya? Kan nama kita hari ini macam-macam, ada yang namanya, kalau anak pertama namanya Maya, anak kedua Mai, anak ketiga Monyong. Dengar-dengar, Bu, si Monyong udah ditangkap warga. Ada apa? Kedapatan mereka pacaran, Bu. Aduh, kenapa? Enggak tahu. Pertama mereka selewek. Terus habis itu karena asyik selewek, aku udah musyokolong. Ditangkap warga, ya Allah, malu bapak kita setengah mati. Itulah sebenarnya ibu bapak yang dirahmati Allah, itu sebenarnya neraka yang telah digambarkan oleh Allah kepada kita. Karena kita melupakan ayat-ayat Allah, melupakan perintah Allah untuk memperhatikan agama. Maka agama itu mesti dijaga. Jaga agama baik-baik. Dengan agama nanti kita akan berpaling tidak dengan orang yang menuntut ilmu agama itu, dia akan ikhlas dengan ketentuan Allah. Ya. Oh, ya, kasih. Kiranya ada apa tadi? Bapak yang dirahmati Allah, paling tidak dengan menuntut ilmu agama kita akan reda dengan ketentuan Allah.